Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Terpenuhi. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat berbincangkan, yaitu tentang respon Ganjar terkait isu Jokowi jadi ketua umum PDIP. Bagaimana responnya? Ya, ini yang sesuai yang dilansir oleh Detik News. Ganjar respon isu Jokowi jadi ketum PDIP, waspada penumpang gelap. Jakarta, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan isu Jokowi Ketua Umum PDIP sengaja digulirkan untuk mengadu domba. Menurutnya penggagas isu ini adalah penumpang gelap yang ingin menciptakan disharmoni hubungan di tubuh PDIP. Saya meminta kita semua mewaspadai adanya penumpang gelap agar siapapun tidak membuat gerakan yang merusak nama baik seseorang, tegas Ganjar dalam keterangan tertulis Minggu 30 Oktober 2022. Ia menegaskan dirinya dengan Presiden Jokowi merupakan orang partai yang sangat paham bagaimana aturan dan relasi di partai. Ide Jokowi ketum PDIP itu sebuah kengawuran dan imajinasi dari seseorang yang tidak mengerti aturan di PDIP Perjuangan, yang tidak mengerti relasi di antara kami di dalam partai dan sangat sembrono, jelasnya. Mengenai suksesi ketua umum, lanjut Ganjar, Kongres Partai sudah mengatur dengan sangat rapi, sehingga ide Jokowi merebut tampuk kepemimpinan PDIP menurut Ganjar adalah kengawuran. Itu sangat ngawur, Pak Jokowi bukan tipe seperti itu, katanya. Ganjar pun mengajak seluruh pendukung Presiden Jokowi mengcounter isu tersebut agar tidak menjadi bola liar. Saya kira yang seperti ini mesti dicermati apakah ini ide pribadi atau seruan orang. Kita yang sejak awal mendukung Pak Jokowi di dalam pemerintahan tentu harus segera mengcounter orang-orang semacam ini agar tidak terpancing situasi yang mengadu domba, ungkapnya. Menurut Ganjar, nuansa penumpang gelap dan adu domba ini juga tercium pada kejadian beberapa waktu lalu. Saat itu, sekelompok orang mengaku sebagai relawan Ganjar mendesak KPK mengusut Ketua DPR RI, Puan Maharani, terkait kasus EKTP. Mulai banyak penumpang gelap dan mendorong-dorong dengan adu domba, tutur Ganjar. Oleh karena itu, Ganjar meminta agar relawan manapun tidak menggunakan strategi-strategi politik kotor, terlebih menjelang pesta demokrasi 2024 nanti. Saya ingin menyampaikan relawan manapun atau siapapun, satu, agar tidak menjelek-jelekan orang, dua, tidak mendiskreditkan orang, tiga, juga tidak mendiskreditkan partai-partai, pungkasnya. Ya, itu ya. Jadi respon dari Ganjar adalah standar gitu ya dalam hal menyikapi isu tentang Jokowi yang diisukan ya sebagai ketua umum. Nah, kalau kita melihat isu ini ya juga sudah ditampik oleh dari Ganjari sendiri ya terkait isu Jokowi yang menjadi ketua umum nantinya mengganti PDIP, mengganti Megawati. Nah, ini memang tidak bisa kita pungkiri gitu ya, kalau saat ini tidak mungkin juga PDIP setelah kepemimpinan Megawati ya itu menyerahkan tampuk kepemimpinan ketua umum itu kepada Jokowi ya, orang di luar Terah Soekarno ya. Kita ketahui ya belum pernah ada pemilihan dalam Kongres itu memilih orang di luar Terah Soekarno. Maka kelemahan dari PDIP salah satunya ya tidak memberikan floor kepada orang yang mempunyai sebenarnya ya dalam sistem partai yang sifatnya modern. Yang kita ketahui sudah ada contoh sebelumnya, misalnya partai yang lain ya, partai Golkar itu sudah not belongs to some person gitu ya, tidak fokus ataupun condong kepada satu
tokoh keluarga untuk memimpin suatu partai, tetapi lebih memberikan kesempatan kepada anggota partai untuk menentukan, dan ini bukan kepemilikan satu keluarga ataupun satu tokoh ya. Kemarin Airlangga Hartarto itu dipilih ya, dan kita ketahui ya, Golkar not belongs to anyone gitu ya, tidak yang tidak dimiliki oleh satu orang atau satu keluarga atau satu golongan gitu ya. Nah ini yang seharusnya menjadi partai yang sifatnya modern gitu ya, kedepannya yang bisa dijadikan contoh. Pun juga partai yang lain misalnya PKS ya, PKS itu sampai saat ini sama gitu, not belongs to a person ya, tetapi belongs to the anggota partai gitu ya. Jadi untuk pemilihan ketua umum termasuk juga presiden itu diserahkan dan tidak melulu ya menjadi dominasi satu kelompok atau satu golongan. Nah untuk PDIP memang saat ini tidak mungkin lah ya melepaskan ya tradisi untuk terus mencalonkan orang-orang yang menjadi memimpin partai ini dari era Soekarno ya. Kalau kita melihat kalau untuk mencalonkan presiden barangkali ya presiden yang dicalonkan itu masih bisa masuk akal ya dicalonkan dari luar era Soekarno, tetapi untuk kepemimpinan partai yang merupakan kelanjutan ya nafas dari partai ini, saya rasa akan sulit ya untuk menyerahkan kepemimpinan partai yang merupakan nyawa dari partai ini kepada ya di luar ya era Soekarno. Makanya kita melihat bahwasanya keefektifan ya keefektifan partai yang sifatnya hanya meneruskan kepemimpinan itu hanya satu kelompok atau golongan atau satu keluarga saja, itu apakah benar-benar mengakomodasi kepentingan dari partai itu gitu ya. Nah yang kalau kita melihat pernyataan dari Profesor Jimli Asidiki misalnya, setiap partai ya itu mengakui demokratis, tetapi pada faktanya masih feodal, artinya masih kerajaan ya. Dalam hal secara teoritis mereka mengakui itu ada demokratis, ada pemilihan, ada kongres sesuai dengan administrasi partai masing-masing, tetapi yang terjadi ya mayoritas adalah kepemimpinan itu diserahkan oleh satu golongan atau satu kelompok ya, dalam hal ini satu keluarga ya yang terus menerus, atau ibaratnya satu kerajaan yang penerusnya itu ya keturunan-keturunannya gitu ya, atau satu terah gitu ya. Saat ini memang yang dijalankan di PDIP. Pun juga kalau kita melihat meskipun ya contoh yang lain misalnya Demokrat juga. Nah kalau kita melihat Demokrat itu meskipun ya sekarang yang menjadi dominasi ataupun kelanjutan yang memimpin partai itu adalah penerus ataupun keturunan AHY ya, keturunan SBY. Padahal kalau kita melihat ya pada saat kisruh partai ini pada beberapa waktu yang lalu yang coba untuk diakuisisi oleh KSP Muldoko, diketahui bahwasanya porsi ya SBY itu tidak besar ya. Tetapi kedepannya kita melihat sosok Demokrat ini lebih cenderung kepada one person ya, ataupun fokus terhadap satu kelompok atau golongan yang atau semacam feodal ya yang terus menerus dipelihara gitu ya.
Nah, memang apa yang disampaikan oleh Ganjar ya tentang respon isu Jokowi jadi ketua umum PDIP memang hal yang masih bisa prediksi akan ditolak oleh ketua umum PDIP itu sendiri gitu ya. Karena kalau kita melihat track record PDIP saat ini yang masih memegang dan kemungkinan ya yang menjadi penerus PDIP atau ketua umum PDIP yaitu Teras Soekarno ya, saya rasa tidak akan berubah gitu ya setelah setelah Megawati. Itu saja akan diteruskan oleh keturunannya, yaitu misalnya Puan atau anaknya yang lain ya, atau Ananda kalau nggak salah. Nah ini hal yang harus benar-benar ada sifatnya reformasi ya pada saat sekarang ya, dengan sistem informasi dan kemajuan zaman. Saya rasa yang lebih pantas ya untuk menjalankan ataupun pola-pola keorganisasian dalam partai yang paling pas ya memakai sistem yang lebih modern gitu ya, memberikan ya kesempatan untuk mereka ya dalam satu anggota partai itu yang mempunyai kompetensi untuk memimpin partai ya, tidak melulu dari salah satu ya ataupun keturunan ataupun menjalankan sistem kerajaan atau feodal. Maka ini yang menjadi pertanyaan. Nah, yang juga menjadi hal yang perlu diperhatikan adalah apakah kalau kita terus-menerus ya menjalankan politik yang pergantian kepemimpinan yang sifatnya masih feodal, apakah akan menjadikan partai itu akan lebih baik gitu ya. Nah, kalau kita melihat pada faktanya ya, sistem feodal ataupun kerajaan yang terus-menerus dipakai ya, suatu saat itu akan mengalami pergolakan gitu ya. Sama seperti misalnya pergolakan di revolusi Perancis ya. Karena dengan adanya sistem feodal atau kerajaan ataupun partai yang didominasi oleh satu keluarga ya, cenderung dalam tanda kutip otoriter ya, menentukan ya kebijakan dan juga aturan-aturan partai itu ya berdasarkan ya point of view kebijakan satu orang saja gitu ya. Padahal kita itu partai dengan mengatur banyak orang, banyak potensi ya kemungkinan pasti dalam partai itu haruslah ya mampu mengakomodasi banyak pemikiran, banyak kepala gitu ya, banyak orang-orang yang kita harus akomodasi ya untuk kemajuan partai itu sendiri. Makanya wajar ya jika saat ini ya dengan kebiasaan di PDIP yang selalu menentukan ketua umumnya Megawati yang itu berlangsung terus-menerus, tiba-tiba ada isu yang seperti ini. Maka ini sifatnya anti mainstream ya. Dan orang Indonesia kadang untuk anti mainstream itu sangat sulit diterima ya, harus ada adaptasi dulu. Dan juga perlu adanya pemikiran yang sifatnya out of the box untuk sifatnya perubahan dan beradaptasi terhadap perubahan yang baru itu. Nah ini misalnya ya kalau kita floor ke publik ataupun netizen ya, ini seru gitu, menarik ya. Apakah PDIP itu mampu dan mau untuk berubah menjadi partai yang lebih modern ya, mengakomodasi banyak kepala dan juga mengakomodasi banyak usulan-usulan ya, termasuk juga bagaimana berpikir untuk menjadikan PDIP ini juga partai yang kedepannya ya menentukan ketua umum itu di luar dari Teras Soekarno, artinya lebih dinamis ya, lebih bisa menerima
masukan-masukan dari luar, dan ini saya rasa lebih yang bisa dipakai untuk penyegaran dalam suatu partai. Ya, kita tunggu saja ya respon isu tentang Jokowi jadi ketua umum PDIP ya. Akankah akan berlangsung terus-menerus lama, atau hanya akan menjadi selingan sesaat ya di tengah konstelasi politik yang sudah siap-siap untuk 2024. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.